Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Virgo. Ini 15 September sampai akhir September 2022 ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan mungkin tidak akan resonate untuk semua orang. Tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50-90% saja ya teman-teman, seperti itu. Dan mohon maaf kalau suara saya masih kurang enak didengar, masa pemulihan teman-teman ya, kemarin kehilangan suara soalnya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya, disenangi oleh banyak orang, buat kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang gitu teman-teman. Dan ini madu karoma, ini manfaatnya saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan atau rezeki. Dan juga ini harganya 90.000 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau jaga kesehatan pakai madu ini boleh. Seperti itu ya. Dan ini cincinnya masih ada, masih belum habis semuanya. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Memang sih kalau masalah modal masih udah terbatas karena udah banyak yang terjual ya. Seperti ini. Ini bisa dikirim ke luar negeri teman-teman. Ini ada diisi dengan spiritual supranatural. Seperti ini liontinya juga. Ini buat laki-laki dan perempuan. Dan ini saya khususkan untuk penjagaan ya, kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif, dan disenangi oleh banyak orang. Dan juga istilahnya ya, membersihkan aura negatif. Dan itu seperti kalau ada sakit atau apa yang memang sumbernya dari hal-hal negatif, ini banyak yang manfaatnya seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu ya. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silakan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan itu biayanya sekitar 100.000. Ini WhatsAppnya teman-teman. Kehidupan zodiak Virgo 15 September sampai akhir September 2022. Banyak dari kalian yang semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin kalian memperbaiki ibadah kalian, memperbaiki hubungan kalian dengan Tuhan, semakin mengerti ke diri kalian sendiri ya. Banyak yang juga yang memang suka bermeditasi ya, seperti itu, sehingga kalian ini semakin punya intuitif yang cukup tajam, bahkan semakin merasakan ketenangan secara jiwa. Dan kalian juga harus hati-hati teman-teman dengan orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya tulus, tetapi ternyata memang ada niat yang kurang baik sama kalian. Atau kalian hati-hati kalau kalian pergi keluar ya, bisa di perjalanan atau dimanapun, karena takutnya ada aja orang-orang yang tidak berniat baik kepada kalian. Jaga diri kalian ya saat kalian berkendaraan, atau kalian juga misalnya lagi di tempat umum, atau misalnya lagi
naik mobil umum ya, jaga istilahnya diri kalian, jaga harta benda kalian, takutnya justru akan ada hal-hal yang kurang baik menimpa kalian. Begitu teman-teman. Jadi jangan terlalu sering pergi keluar malam dan di tempat yang sepi gitu. Banyaklah tinggal di kerumunan ya. Misalnya kalau ini ada keperluan tertentu, kalau udah malam banget atau perasaan kalian merasa kurang enak, kurang nyaman, mendingan gak usah. Mungkin besok lagi aja, karena takutnya itu justru seperti peringatan dari Tuhan agar kalian tidak pergi. Takutnya kalau maksa pergi ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, entah kecelakaan, entah ada orang-orang yang tidak baik, seperti itu. Dan banyak dari kalian juga yang harus beristirahat teman-teman. Jangan terlalu gila kerja ya, kalau saya suka bilangnya gila kerja. Jangan terlalu gila kerja, jangan terlalu istilahnya kalian tuh seperti terus aja kerja dan kerja. Jadi tetap harus istirahat, ada rehatnya. Kalau kalian mungkin misalnya gini ya, misalnya kalian ini selalu kurang tidur, kalau kalian memang tidak di perkantoran atau hal apapun itu, coba kalian luangkan untuk tidur siang. Kalau bagi kalian yang memang tidak kerja di perkantoran ya, atau di tempat-tempat yang memang ada aturannya. Kalau kalian misal seorang pengusaha atau usaha ya, di rumah dengan memanajenya dengan sendiri, dengan waktu kita yang manage, itu kita usahakan untuk tidur siang. Kalau misalnya malamnya agak kurang tidur, karena kalau nggak begitu nanti takutnya malah kalian nggak fokus. Kalau kalian kurang tidur, kurang istirahat, makanya juga nggak teratur, malah jatuhnya nanti sakit. Apalagi sekarang ini ya, pancaroba. Jadi kalau kita nggak bisa jaga kesehatan, kita sakit. Kadang-kadang kita udah jaga aja tetap kita sakit ya, seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk beristirahat, jangan terlalu istilahnya terus bekerja terus ya, takutnya kalian ini seperti kelelahan, nanti takutnya malah ngedrop. Dan kalau kalian kurang tidur, nanti pikiran kalian tuh kurang fokus. Jadi coba luangkan untuk tidur atau istirahat yang cukup secara tidur ya, seperti itu. Dan kalian juga banyak istilahnya melakukan afirmasi yang positif. Misal tujuan kalian itu apa, keinginan kalian itu apa, coba kalian ungkapkan atau kalian tulis di buku, atau kalian juga dalam setiap doa-doa kalian juga dipanjatkan kepada Tuhan ya, pastinya menurut kepercayaan masing-masing. Ketika kita mau tidur kan, biasanya kalau saya sih kalau mau tidur tuh suka berdoa dulu ya, seperti itu, entah baca ayat Al-Quran dulu atau apapun itu, sisipkan doa-doa kita untuk harapan kita ke depannya akan maunya seperti apa, atau misalnya ada harapan apa tuh mohon dimudahkan, dipercepat atau apapun itu ya teman-teman, apapun urusan kalian. Jadi coba seringlah berdoa kepada Tuhan, walaupun kalian mungkin udah mapan, udah maju, udah sukses, tetap harus berdoa karena itu sangat penting untuk diri kalian. Seperti itu, tetap meminta kepada Tuhan selain bersyukur pastinya ya, seperti itu. Dan semoga apapun yang kalian doakan, apapun yang kalian minta sama Tuhan, itu menjadi sesuatu yang memang akan terjadi dalam hidupmu. Hal-hal yang positif, entah lama atau sebentar, itu urusan Tuhan. Yang penting kita berusaha dan tetap berprasangka baik, dan jangan kendor untuk terus berdoa dan minta kepada Tuhan yang terbaik untuk kita, kehidupan kita ya, anak-anak kita, pekerjaan atau hal apapun itu yang memang lagi kalian fokuskan. Seperti itu teman-teman. Dan seperti banyak dari kalian ini yang akan bertemu dengan orang-orang yang memang bisa memberikan pencerahan atau arahan yang baik kepada kalian, atau bisa juga memberikan peluang untuk kalian lebih maju lagi ke depannya, entah hal apapun itu ya teman-teman, seperti itu. Tetapi memang tidak luput dari orang-orang yang iri, orang-orang yang tidak suka melihat kalian lebih sukses, lebih maju, atau lebih baik dari dia. Ada aja yang seperti itu, entah keluarga, saudara, atau orang lain, rekan kerja, ini ruang lingkup pergaulan kalian atau hal apapun itu. Tapi memang tetap harus kalian ini punya pondasi yang kuat ya dalam hal apapun, dalam arti harus tetap belajar,
tetap berdoa, tetap bekerja keras, jangan terlalu menghiraukan dengan ucapan-ucapan orang lain, karena tetap hidup kita itu milik kita dan kita yang harus memperjuangkannya. Jangan terlalu apapun itu seperti tergantung penilaian orang. Enggak seperti itu. Kalau kita seperti itu, penilaian manusia itu tidak akan ada enggak akan ada habis-habisnya lah seperti itu. Walaupun kadang-kadang dia juga tidak sepintar itu, kadang-kadang seperti itu. Itu manusiawi teman-teman, itu biasa kehidupan ya. Jangan mudah kalian merasa sedih kalau kalian merasakan kegagalan ya, seperti itu. Karena ini akan ada sih hal-hal seperti itu. Kita ngebahas untuk keuangan ya, keuangan teman-teman. Wah, banyak rezeki, banyak berkah, kesuksesan, dan kalian juga sepertinya diharapkan untuk terus berjuang ya, berjuang dulu. Istilahnya kalian tuh seperti gini, memperjuangkan sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian harapkan ya, dan upaya dengan semaksimal mungkin ya, dengan kemampuan kalian, dan otomatis akan membuahkan keberlimpahan dan rezeki yang lagi sangat dibukakan oleh Tuhan. Jadi intinya kayaknya kalian ini zodiak Virgo lagi banyak berkah, banyak rezeki, dan banyak anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Banyak pintu-pintu yang memang Tuhan buka untuk kebahagiaan kalian. Ini bisa berhubungan dengan bisnis, keluarga, rumah tangga, bisa juga berhubungan dengan cinta, tapi ini juga berhubungan dengan kesuksesan secara materi. Tapi memang kalian ini harus bekerja keras dulu. Tapi ada juga yang memang udah bisa menuai hasil dari kerja keras kalian. Tapi ada juga yang memang harus bekerja keras dulu baru akan menuai hasil. Dan ini mungkin waktunya juga nggak akan terlalu lama lagi. Dalam arti apapun yang kalian upayakan, ada yang udah mendapatkan, ada juga yang belum, tapi ini akan membuahkan rezeki yang besar seperti itu. Keberkahan rezeki, masalah besar kecilnya itu urusan Tuhan ya. Setiap manusia punya takaran yang beda-beda, punya takdir yang beda-beda. Jangan terlalu menyamakan kita dengan orang lain. Disyukuri aja apapun yang kita miliki. Yang penting kita mau berusaha, bekerja keras, dan terus istilah berdoa. Itu aja udah. Hasilnya itu urusan Tuhan. Tapi di sini memang keberkahan lagi dibukakan oleh Tuhan kepada kalian, zodiak Virgo ya. Banyak dari kalian ini yang akan sukses secara finansial, sukses secara karir, pekerjaan. Bahkan ada dari kalian ini yang akan mempunyai pekerjaan yang memang akan menjadi jalan kehidupan kalian ke depannya. Tetapi mungkin ada yang di bidang perkantoran, tapi ada juga memang di bidang skill atau kemampuan kalian. Misalnya kalian di bidang seni, di bidang pelukis, misalnya di bidang YouTuber, konten kreator, atau apapun itu, tapi memang menghasilkan rezeki yang memang akan menjadi ladang ya, ladang nafkah kalian untuk kedepannya, seperti itu teman-teman. Dan mungkin beberapa dari kalian ini akan ada beberapa orang yang ingin mengambil keuntungan dari kalian, tapi mungkin tidak akan sesukses itu ya, tidak berhasil. Tapi ada juga yang memang berhasil tapi keburu ketahuan, jadi nggak terlalu banyak. Ada yang seperti itu. Mungkin orang-orang yang selama ini ya kurang suka sama kalian, kadang-kadang menganggap kalian kayaknya gimana gitu ya, sekarang mereka diam dengan melihat kesuksesan kalian atau kemampuan kalian gitu. Tetapi ada di sini yang dari zodiak Virgo ini yang lagi mendapatkan karma kurang baik. Mungkin tergantung apa yang kalian lakukan ya. Kalau kalian banyak melakukan hal positif, sepertinya lagi panen ya sekarang ini. Tapi ada juga yang memang lagi panen dari perbuatannya yang kurang baik. Mungkin lagi sakit, atau ada keluarga yang sakit, atau rezeki itu seperti seret banget. Ada yang seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan saja ya. Ini kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini asmara ya. Banyak dari kalian zodiak Virgo ini lagi membuka lembaran baru,
Mungkin banyak dari kalian yang awalnya mungkin banyak sekali perdebatan, perselisihan, pertengkaran, bahkan seperti udah di ujung tanduk ya rumah tangganya. Seperti akan ada perbaikan hubungan, akan ada rujuk, atau ada seperti saling membenahi hubungan kalian ini untuk lebih apa ya, seperti lebih rukun lagi, gimana lebih ada chemistry-nya gimana. Tetapi bisa juga di sini akan ada dari kalian ini yang akan kehilangan seseorang yang kalian cintai. Ini bisa pasangan, bisa juga keluarga. Mungkin ada yang sakit, ada juga yang kembali kepada Tuhan, ada juga yang pergi jauh, bisa keluar kota, keluar daerah, keluar negeri ya. Dan ini membuahkan kesedihan karena mungkin tidak akan ketemu dalam waktu jangka yang mungkin ketemunya itu akan lama baru ketemu lagi gitu loh. Dalam jangka waktu yang lama baru akan ketemu lagi. Mungkin ada yang seperti itu. Sesuaikan saja ya teman-teman. Kita ngebahas yang single lagi banyak berkah, banyak rezeki, bahkan karirnya juga semakin bagus, fondasi keuangannya juga semakin sukses, semakin mapan, semakin seimbang. Tetapi ada aja orang yang ingin memanfaatkan dan ingin manipulasi. Ini bisa kerabat, keluarga, bisa juga teman, bisa juga orang yang pura-pura cinta sama kalian tapi ujung-ujungnya minta uang terus gitu ya. Ini nggak bagus banget. Nah, secara cinta mungkin banyak dari kalian yang akan menikah ya. Walaupun menikahnya ada yang di bulan ini, ada juga yang akan di akhir tahun, tapi memang ada komitmen yang pasti, yang jelas, dan melibatkan dua keluarga besar seperti itu. Tapi ada juga yang memang fokus kepada karir, pekerjaan, atau bisnis, atau peningkatan. Misalnya ada yang mendapatkan jabatan baru yang semakin baik, ada juga yang seperti itu. Atau kalian seperti lagi fokus ke tanggung jawab kalian. Ini bisa berhubungan dengan karir, pekerjaan, dan juga keuangan. Gitu ya teman-teman, sesuaikan saja. Dan kita ngebahas yang single parent. Ini yang laki-laki dulu ya. Lagi banyak sekali ketenangan jiwa, semakin tenang, semakin bahagia, semakin bisa menyayangi diri kalian sendiri, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bisa melepaskan orang-orang yang toksik, semakin bisa merasakan kebahagiaan yang sumbernya dari hati. Jadi bahagia kalian itu nggak butuh alasan, nggak perlu harus punya pasangan dulu, nggak perlu harus uang banyak, tapi memang hatinya udah semakin tenang, semakin bahagia karena mungkin semakin dekat dengan Tuhan, semakin seimbang ya, semakin banyak berkah, sehingga kebahagiaan itu seperti menyertai kalian. Kalau secara cinta kalian akan menikah, akan bertemu dengan seseorang yang terbaik, atau akan bertunangan, atau akan memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang yang memang membuat kalian tuh yakin ini yang terbaik. Itu ada juga yang seperti itu. Secara rezeki juga memang ada aja, walaupun ada yang besar, ada yang kecil, ada aja, tapi kalian bisa menikmatinya dengan baik karena kalian banyak bersyukur dan ketenangan jiwanya itu terpancar dari batin, seperti itu keluar. Jadi otomatis kelihatan lebih tenang, lebih bahagia gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau yang single parent, ada juga yang memang seperti ngiri ya dengan kehidupan tuh, kok kayaknya enak banget ya hidupnya gitu. Ada juga yang seperti itu. Kita ngebahas kehidupan single parent perempuan untuk zodiak Virgo ya. Seperti banyak dari kalian yang terhianati, tersakiti, terjolimi, dan diperlakukan tidak baik atau tidak adil oleh seseorang, oleh keluarga, bahkan oleh pergaulan, atau bahkan di ruang lingkup pekerjaan kalian. Ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian, ingin mengambil keuntungan dari kalian, ingin mencemarkan nama baik kalian, atau bahkan meninggalkan kalian demi orang lain. Atau kalian seperti menemukan pengkhianatan yang selama ini kalian tidak tahu, dan ternyata memang terungkap ya, orang-orang yang selama ini mengkhianati kalian, menyakiti kalian, dan istilahnya benar-benar menusuk kalian dari belakang gitu teman-teman. Dan ini memang lagi sedih banget, lagi galau banget, lagi kacau banget, dan kalian harus bangkit kembali. Carilah orang-orang yang bisa memberikan pencerahan dan arahan yang baik untuk kalian, yang kalian percaya ya teman-teman. Jangan terpuruk, jangan terus-terusan merasa menjadi orang yang lebih
apa ya, nggak berarti atau merasa aku mungkin pantas diperlakukan seperti ini. Nggak ada yang nggak begitu ya. Itu pikiran yang salah. Jadi apapun yang kalian alami saat ini, bangkit kembali, tetap menjadi orang yang lebih tegar, lebih kuat. Kalau nangis nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan, karena masa depan kalian, kehidupan kalian menunggu kalian, dan itu harus kalian perjuangkan, karena tanggung jawab kita itu ya kita sendiri, teman-teman ya. Kita kalau udah dewasa ini, mau punya orang tua, mau nggak punya orang tua, maksudnya orang tuanya udah nggak ada gitu maksudnya ya, gitu maksud saya. Misalnya orang tua kita udah kembali kepada Tuhan, atau masih ada, atau punya saudara atau enggak, tetap kalau kita udah dewasa ini, tetap kita itu punya tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nggak bisa menggantungkan kepada siapapun, entah ke orang tua, entah ke orang lain. Kalau misalnya orang tua kita masih ada, kalaupun misalnya gini, kalaupun misalnya kita bisa menggantungkan diri kita kepada keluarga atau kepada orang tua, kalau mereka masih ada. Kalau dia udah nggak ada, tetap itu tanggung jawab kita. Jadi kita harus benar-benar belajar untuk mandiri ya, agar nanti nggak kaget, dan kita udah siap dengan kehidupan kita. Jadi ya, walaupun apapun itu, kita lebih siap, pastinya akan lebih baik, lebih sejahtera, lebih seimbang, karena kita udah siap menghadapi apapun, dan pemikiran-pemikiran kita udah siap, semuanya menjadi lebih baik. Kalau kita bisa tergantung ke orang lain terus-terusan, toto yang kita gantungkan enggak ada, ya kita bisa amburadul nantinya pas mereka enggak ada. Jadi di manage jiwa kalian, di manage emosi kalian, jadi orang yang lebih mandiri, lebih seimbang, dan lebih berwawasan lagi, itu lebih bagus ya teman-teman, karena itu sebagai pondasi untuk kita menjadi orang yang berkembang di saat ini dan di saat yang akan datang. Begitu teman-teman ya, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Untuk mendukung channel aku, ditekan loncengnya, biar kalau ada video terbaru itu kalian tahu, seperti itu ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.